Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Alhamdulillah, Ustaz? ana bikhair. Wa antum Ustaz? Alhamdulillah. Masih awal-awal belum ada Ustaz. Saya kontak dulu di grup Ustaz nggih. Bukan. Ilmu tajwid ahkamun nazariyah wa mulahazatun tatbiqiyah. Oh, Ahkam nazariyah. Kemudian mulahazat tatbiqiyah. Jadi secara teori itu sama seperti biasa. Kemudian nanti ada seperti mulahazat. Nah, ketika penerapan nanti itu biasanya ada orang misalnya di sebuah potongan ayat, misalnya di sini sering terjadi kesalahan, ada mulahazatnya. Itu kelebihan kitab beliau. Oh, kalau nggak salah ini yang lil mutafawiqin. Ada saya kata lagi Ustaz. Ini apa? Mustawa mutawassit ini, mustawa mutawassit. Oh, mutawassit nih. Iya. Hadir Ustaz. Jadi ada tiga mustawa ditulis beliau. Nah. Mustawa pertama itu sangat ringkas, sekitar berapa? Paling ada 20 halaman. Itu tentang hukum dan mati. Ini yang mustawa yang kedua. Ada lagi nanti mustawa yang ketiga, itu yang tinggi pembahasannya. Oh, alah. Mungkin bisa tuh nanti kalau seandainya sudah selesai yang mustawa yang ini, yang menengah, mustawa kedua, bisa mungkin kita baca mustawa yang ketiga. Saya juga belum pernah baca yang ini, kitab yang mustawa yang selanjutnya, yang ketiga. Siap. Kalau yang mustawa ini kayaknya saya sudah ada PDF-nya. Ya. Kalau yang ketiga sepertinya belum ada PDF yang tersebar kayaknya Ustaz. Iya, sepertinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz Abdul Ghaffar. Insyaallah. Iya. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Ustaz Abdul Ghaffar, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya, Masya Allah. Kita doakan Ustaz Abdul Ghaffar karena beliau baru diberikan Allah seorang putri. Alhamdulillah. Selamat Ustaz, selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa ngikut jejak. Mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai tumbuh besar, sampai nanti menuntut ilmu menjadi orang yang berguna, menjadi menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan agama juga. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya. Hadir. Jangan buang-buang waktu kita. Insyaallah pembahasan kali ini tidak terlalu berat, sudah tinggal beberapa pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا إماما يا رب العالمين.
Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setelah 23 pertemuan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-24. Akhirnya kita sampai di stasiun pemberhentian kitab Tajwid Musawwar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita ambil bisa kita rasakan manfaatnya, bisa kita sebarkan manfaatnya. Mudah-mudahan usaha kita ini bisa membuahkan hasil. Kita bisa insya Allah nanti dengan usaha dan kerja keras serta doa bisa mencetak generasi baru yang faham membaca Al-Quran dengan tajwid-tajwidnya. Sebab Al-Quran ini cara talaqqinya itu ada dua. Ada talaqqi al-mantuq, ada talaqqi al-maktub. Nah, kalau mantuq itu talaqqi secara pelafalan, diambil dari guru mulut ke mulut. Ada juga talaqqi al-maktub. Al-maktub ini melalui tulisan-tulisan seperti teori-teori, kaidah-kaidah. Ini semua harus kedua unsur utama ini harus kita gabungkan, tidak boleh terpisah, tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau salah satu dari kedua ini dipisahkan, itu bisa seiring berjalannya waktu, itu orang bisa salah, bisa membuat bacaan-bacaan baru. Jadi inilah fungsi daripada talaqqi al-mantuq dan talaqqi al-maktub. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang al-farqu baina rasmil mushaf wal rasmi al-imla'i al-hadith. Wal rasmi al-imla'i al-hadith. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan penulisan Al-Quran. Al-Quran itu pada awalnya ditulis tanpa ada titik sama sekali, tanpa ada harakat, tanpa ada tanda-tanda mad atau tanda imalah atau tanda tashil dan yang lain sebagainya. Kemudian datanglah Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah orang yang pertama memberikan tanda i'rab, harakat. Jadi beliau menggunakan titik sebagai tanda harakat. Beliau membuat titik di atas huruf untuk menunjukkan fathah, di bawah untuk menunjukkan kasrah, di depan untuk menunjukkan dhammah. Setelah itu orang menghadapi masalah baru, yaitu bagaimana membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Bagaimana membedakan ba, bagaimana membedakan ba dengan ta, jim dengan ha dengan kha. Maka datanglah Al-Imam Nasr ibn Asim Al-Laythi. Beliau memberikan seperti garis kecil untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Memberikan satu titik garis kecil di bawah untuk huruf ba, kemudian dua titik atau dua garis kecil di atas untuk huruf ta, kemudian dan selanjutnya, dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu, garis kecil ini berubah menjadi titik, kemudian titik yang awalnya dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali berubah menjadi huruf mat. Kalau dhammah diubah menjadi waw, kalau fathah diubah menjadi alif, kemudian kalau kasrah diubah menjadi ya. Tapi huruf mat yang tiga ini ditulis kecil. Seiring berjalannya waktu, alif itu semakin lama semakin dimiringkan, maka jadilah tanda fathah sekarang. Dhammah itu seperti kecil, tidak sekarang tanda dhammah yang sekarang itu mirip seperti waw tapi tidak seperti waw gitu, kecil. Kemudian kasrah adalah garis miring berada di bawah. Ini adalah finalnya terkait dengan harakat Al-Quran, harakat al-i'rab. Sekarang kita insya Allah akan
melihat apa sih perbedaan antara penulisan Al-Quran, rasmul Qurani, rasmul mushaf, dengan ar-rasmul imla'i. Rasmul imla'i itu? Penulisan bahasa Arab, kaidah secara umum penulisan bahasa Arab itu ar-rasmu al-imla'i. Jadi kaidahnya itu secara umum huruf yang semua yang diucapkan itu yang dituliskan. Itu secara kaidah. Secara kaidah, setiap huruf yang diucapkan itu harus dituliskan. Itu secara kaidah. Tapi nanti secara penerapannya ada yang hurufnya diucapkan tetapi tidak dituliskan. Kemudian ada yang hurufnya ditulis tapi tidak diucapkan. Berarti kan ini sudah keluar daripada kaidah. Ini yang akan kita bahas. Kata Syekh Aiman, wa yanhasiru al-farqu bainahuma fi 5 masail. Nah, perbedaannya itu tidak keluar dari mana? Dari 5 permasalahan. Tidak keluar dari 5 permasalahan. Yang pertama adalah hurufun tuntaq wa hiya mahzufatun fil khatt. Huruf diucapkan, namun huruf-huruf ini dibuang ketika ditulis. Kemudian yang kedua, hurufun maktubatun wala tuntaq. Kebalikannya, ditulis tapi tidak diucapkan. Tidak dibaca. Kemudian yang ketiga, hurufun maktubatun bikaifiyatin wa tuntaqu bikaifiyatin ukhra. Ditulis dengan cara tertentu, namun ketika dibaca, bacaannya berbeda. Tulisannya beda, bacaannya beda. Kemudian yang keempat, al-maqtu'u wal mawsulu minal kalimat. Maqtu' wal mawsul. Maqtu' artinya terpisah, mawsul artinya bersambung. Ini akan kita bahas secara rinci. Yang kelima adalah ma'rusima bitta'il mabsutati min ha'atit ta'nis. Ta' mabsutah ada hak ta'nis yang biasa kita kenal dengan ta' marbutah. Itu namanya ha'ut ta'nis. Kita sekarang bilangnya at-ta'ul marbutah. Nah, ta' marbutah ini ada yang ditulis dengan ta' mabsutah. Ta' yang seperti sampan itu. Misalnya kalau kata rahmah, nah itu ada ditulis dengan Dengan ta' yang memanjang. Jadi kalau kita wakaf menurut riwayat Hafs, kita wakafnya rahmat, bukan rahmah, tapi rahmat. Ini adalah 5 permasalahan yang perbedaan antara mushaf, rasmul mushaf dengan rasmul imla'i tidak keluar dari 5 ini. Sekarang kita lihat satu persatu. Poin yang pertama. Hurufun tuntaq wa hiya mahzufatun fil khatt. Huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis. Yang pertama al-alif. Seperti apa? Seperti malik. Maliki yaumiddin. Tidak ada setelah mim itu alif, tidak ada. Kemudian dzalika. Dzalika. Nah, setelah dzal tidak ada alif. Al-kitab, dzalikal kitab. Kitab juga setelah ta tidak ada alif. Kemudian waw. Ketika diucapkan ada, tapi ketika ditulis tidak ada. Seperti apa? Dawud, Mawuriyah. Jadi Dawud itu wawnya 1. Jadi jangan kita baca Dawud. Jadi kalau orang orang yang tidak pernah belajar Al-Qur'an itu bakal membaca Dawud seperti itu. Karena dia nggak pernah membaca, nggak pernah talaqi Al-Qur'an. Saya pernah dengar pendeta orang Mesir membaca ayat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitab. Ataina kan itu panjang kan? Itu bentuk dari sulasi mazid biharf. Asalnya ata kemudian ditambah ata. Yang dia baca apa? Yang dia baca alladzina atainahumul kitab. Kenapa? Karena alifnya itu cuma 1 ditulis.
Tidak ditulis seperti apa? Kalau di mushaf Arab, mushaf Madinah, itu tandanya itu tidak diberi tanda apa? Alif khinjariyah yang kecil itu di atasnya, tidak ditandakan seperti itu. Jadi penulisan alladzina atainahumul kitab, alladzina, kemudian ditulis hamzah di atas, di hamzah to gitu. Baru setelahnya diberikan alif. Seperti itu penulisannya. Nah, jadi kalau orang yang tidak baca, tidak mentalaki Al-Qur'an, tidak belajar dengan guru, bacanya nanti gitu, alladzina atainahumul kitab. Seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat apa yang tertulis gitu. Padahal yang tertulis itu tidak harus dibaca persis seperti yang ditulis. Yang ditulis beda, yang dibaca beda. Gitu. Kemudian ada juga ya, tidak ditulis, tapi diucapkan. Seperti apa? Fama atani Allah. Fama atani Allah. Itu kalau di dalam mushaf, itu ya tidak ada. Makanya ditulis pakai ya kecil. Di surah An-Naml itu, surah An-Naml, فما آتاني الله فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم, itu tidak ada tulis ya. Kemudian ilafihim liilafi Quraisy ilafihim, itu tidak ada ya-nya, tidak ditulis tapi dibaca. Jadi kalau orang belajar tanpa guru nanti bakal baca ilafihim. Itu juga setelah lamnya itu ila fihim tidak ada juga alifnya gitu. Nah, mungkin kalau orang nggak tahu itu, kalau nggak ada harokatnya mungkin dibaca ilfuhum dibaca. Yang keempat ada walaili wallai, lam yang dibuang. Walaili dibuang lamnya. Wallai, jadi kalau kita nggak tahu bacanya nanti apa? Walaili. Walai. Seperti itu. Kalau kita nggak belajar. Kemudian ada nun. Kadzalika nunjil mu'minin. Nunjil mu'minin. Ini permasalahan huruf yang ditulis, yang diucapkan tapi tidak tertulis. Ada yang hurufnya ditulis tapi tidak dibaca. Yang pertama itu contohnya alif. Pada kata qalu. Qalu, nah, di akhir itu ditambahkan alif. Atau aula azbahannahu, itu tulisannya aula azbahannahu, seperti itu. Tapi alif yang di tengah-tengahnya tidak dibaca. Seperti li syai'in. Nah, li syai'in. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Kalau kita lihat di surah Al-Kahf itu tidak dibaca, bukan dibaca li syai'in. Enggak seperti itu. Itu alifnya tidak dibaca. Misalnya waji'a yauma idzin bi jahannam. Ji'a yauma idzin, itu kalau kita lihat di surah Al-Fajr itu setelah jim itu ditulis alif. Tulis alif. Tidak langsung ya, tidak ji'a, tidak, tapi ditulis alif dipisah. Kemudian mi'ah, kata mi'ah. Itu tidak langsung ditulis mim kemudian hamzah, tidak. Tapi ada setelah mim ada alif, tapi alifnya tidak dibaca. Kemudian waw seperti ulaika. Kemudian saurikum. Kemudian ulu, ulat. Itu ada waw sebelum setelah hamzah ada waw tapi tidak dibaca. Bukan dibaca ulaik, tidak. Bukan dibaca ulul albab, enggak, tapi dibaca ulul albab, ulaik. Kemudian ya, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Bi'aidin. Dua, ya-nya ditulis dua, tapi yang dibaca satu. Naba'il mursalin. Naba'il mursalin. Juga ada ya, tapi tidak dibaca. Ada kata malaihim. Tulisannya malaihim. Tapi ya-nya tidak dibaca. Malaihim. Ada huruf yang ditulis dengan cara tertentu dan dibaca dengan cara tertentu juga. Tidak seperti cara ditulis. Misalnya, alif yang ditulis waw. Pada kata as-salah, az-zakah, ar-riba. As-salah, kalau kita lihat di Al-Quran, itu as-salah itu ditulis apa? Ditulis waw. Setelah lam itu ada waw. Jadi kalau kita nggak ngaji, nggak belajar ngaji sama guru, bacanya as-salawah.
As-salawat. atau as-salawh, seperti itu. Jadi kalau kita ngaji kita tahu kalau bacaannya itu as-salah. Ada al-aliful maktubatu ya'an. Nah, alif tapi ditulis ya. Seperti apa? Yaslaha. Yaslaha. Yaslah, tidak, setelah lam itu tidak ada alif, tapi ditulis ya. Seperti apa? Busyrakum. Busyrakum. Setelah ra itu tidak ditulis alif, tapi ditulis ya. Seperti at-taurah. Ada hamzah yang ditulis waw. Tafta'u. Tafta'u. Tapi yang tertulis adalah taftau. Seperti itu. Tafta'u. Al-ulama'u. Wa yadra'u. Nah, seperti itu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Itu ayat yang itu. Itu ditulis hamzahnya di atas waw. Tapi bukan dibaca waw, tetap dibaca hamzah. Sama seperti kalau kita tulis al-ulama dengan tulisan biasa. Kemudian ada yang sin tapi ditulis sad. Seperti apa? Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya, kita kan baca pakai sin. Tapi ditulis sad. Nah, kemudian bastah yang di juz 8 itu fil khalqi bastah. Itu kita baca sin tapi tertulis sad, seperti itu. Ada juga dari segi al-maqtu wal mausul. Yang pertama tadi huruf diucapkan tapi tidak ditulis. Yang kedua ditulis tapi tidak diucapkan. Yang ketiga yang ditulis lain, yang dibaca lain. Kemudian sekarang yang keempat adalah terputus dan tersambung. Ini sudah sempat juga kita bahas kemarin. Ada yang ma'rusima maqtu'an. Nah, yang seharusnya dia disambung, ini justru dipisah. Gitu. Ma li hadza. Nah, biasanya kan huruf jar itu, huruf jar, itu kan biasanya kan disambung. Karena dia satu huruf biasanya disambung ke kata setelahnya. Tapi justru ini di Al-Quran, subhanallah, di Al-Quran itu justru dipisah gitu. Mali, hadza, seperti itu. Kemudian wahaitsuma, haitsuma itu dipisah. Dipisah haitsu baru ma, tidak disambung haitsuma. Ada Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Ilyasin. Padahal kan kalau mau disambung bisa aja kan Ilyasin. Kemudian ma'rusima mausulah. Ma'rusima mausulan. Nah, seperti apa? Seperti ya bena umma. Ini kan seharusnya ya nida. Kemudian ibn, biasanya kan ibn satu kata, ummah, kata ibu, Nah, itu kan biasanya berapa kak? 3 kata. Tapi di Al-Quran disambung semuanya, ya bena gitu. Wai ka'annahu, ada kata wai ka'annahu. Tapi disambung, di sini ditulis tersambung. Ma'rusima bitta'il mabsuqati. Ha'at ta'nis. Nah, ha' ta'nis atau ta' marbutah yang ditulis dengan apa? Dengan ta' mabsuqah. Ta ditulis pakai ta' sampan, bukan ditulis ta' marbutah. Ini adalah perbedaan antara rasm al-mushaf dan ar-rasm al-imla'i. Jadi dilihat dari sini perbedaannya antara rasmnya Al-Quran. Al-Quran itu punya rasm khusus, dan rasm al-imla'i adalah rasm yang biasa kita pakai untuk menulis di dalam bahasa Arab. Sekarang pembahasan terakhir, yaitu pembahasan hifdzul Quran al-Karim. Menghafal Al-Quran al-Karim. Apa itu menghafal Al-Quran? Beliau definisikan di sini, huwa amaliyatu idkhalin nassil Qur'ani, adalah proses memasukkan nas Al-Quran, teks Al-Quran, bi ihda riwayatihi talaffuziyah. Nah, dengan apa? Dengan salah satu riwayatnya. Dengan salah satu riwayat Al-Quran yang ada. Ila dzakiratil amiqah, memasukkannya ke dalam ingatan yang paling dalam. Itu menghafal Al-Quran itu.
Bukan hanya ingatan sementara, tapi ingatan jangka lama, jangka panjang. Lil insani naw'ani minaz zakirah. Kata beliau, ingatan manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakiratun qaribah. Adalah ingatan yang sementara, yang sangat pendek. Lihajatihil yaumiyyati wa ma syabaha dzalik. Untuk apa? Untuk keperluan sehari-hari atau yang semisalnya, wa tadkhulul ma'lumatu ilaiha awwalan. Masuk maklumat ke dalam ingatannya, walakinnaha la tadumu fiha tawilan. Tapi tidak lama. Misalnya kita bertemu bertemu seseorang di pasar misalnya, kita mengobrol. Obrolan kita ini, misalnya kita ngobrol panjang, setengah jam. Obrolan kita ini masuk ke dalam ingatan, tapi tidak bertahan lama. Setelah mungkin sehari, udah lupa tentang apa yang kita obrolin di pasar kemarin. Karena yang masuk itu, obrolan yang masuk ke dalam kepala kita, itu masuknya ke tempat ingatan jangka pendek. Kemudian ada yang zakiratun amiqah. Nah, ingatan yang dalam. Tadkhulu ilaiha al-ma'lumat min az-zakiratil qaribah bisababil ihtimami wat takrar wa tadumu ma'al insan. Nah, masuk ke dalam ingatan yang dalam ini melalui mana? Melalui ingatan yang jangka pendek tadi. Jadi kalau misalnya kita ngobrol setengah jam di pasar, ini kan masuk ke ingatan jangka pendek. Kemudian kalau kita ulang-ulang terus obrolan kita, gitu. Setelah pulang ke rumah, kita misalnya teleponan lagi, bahas yang diobrolin di pasar tadi, kan ini diulang gitu kan. Besok diulang lagi, besok diulang lagi. Nah, yang tadinya ingatan itu hanya jangka pendek, yang seharusnya bisa lupa sehari dua hari, itu menjadi apa? Menjadi lebih kuat. Sebab apa? Bisa babil ihtimam wa takrar. Karena sering diulang-ulang. Wa tadumu ma'al insani tawilan, dan bertahan lama. Setelah diulang-ulang bertahan lama. Yang seharusnya bertahan sehari dua hari, nah karena diulang-ulang terus, ya bertahan seminggu, bertahan setengah bulan, bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Karena sering diulang. Gitu. Nah, jadi ada ingatan jangka pendek, ada ingatan jangka panjang. Jadi ingatan jangka panjang itu masuk melalui ingatan jangka pendek. Adawat hifdzul Qur'anil Karim. Apa sih yang kita butuhkan sarana untuk menghafal Al-Quran? Kata beliau, an-nadharu bil-ain, an-nutqu bil-fam, as-sama'u bil-udhun, al-kitabah. Yang pertama itulah adalah an-nadharu bil-ain, melihat dengan mata. Jadi membaca. Nah, kalau yang misalnya tunanetra, mungkin bisa bukan an-nadhar bil-ain ya, tapi dengan apa? Membaca dengan apa? Dengan merasakan, itu ada tulisan khususnya. Tapi apakah yang mereka rasakan itu juga bisa tergambar gitu di dalam otak? Itu Allahu a'lam. Kalau kita baca Al-Quran, itu nanti tergambar gitu posisinya di mana, sebelah kanan kah, sebelah kiri, atau di tengah-tengah, pojok kanan, pojok kiri, itu sudah otomatis tergambar. Jadi meskipun hafalannya tidak lancar, ini ayat saya tahu, ayatnya posisinya di sini, tapi saya tidak ingat. Kenapa? Karena gambarannya sudah ada di dalam otak semua. Karena kita lihatnya pakai mata. Tapi kalau yang mereka modelnya tulisan khusus buat tunanetra, apakah itu tergambar juga atau Allahu a'lam. Kemudian sarana kedua adalah an-nutqu bil fam. Kita ucapkan. Jadi jangan kita lihat saja gitu. Orang yang cuma melihat itu belum tentu bisa hafal gitu. Tidak dibantu dengan mulut. Jadi lihat doang gitu kan. Tapi nggak diucapin. Terkadang juga tidak bisa hafal. Kemudian as-sama'u bil uzun, dibantu dengan apa? Dengan mendengar. Setelah membaca, melihat, kemudian diucapkan, kemudian didengar.
dengar, bisa itu kita mendengar bacaan sendiri, bisa juga mendengar bacaan guru, bisa juga mendengar bacaan syekh-syekh yang mutqin. Yang penting mendengar. Kemudian al-kitabah ditulis. Nah, tapi al-kitabah ini adalah tidak menjadi alat utama dalam menghafal Al-Quran. Tapi di sebagian negara-negara Afrika itu mereka mengandalkan itu al-kitabah, penulisan. Mereka tulis di lauha, di apa? Seperti papan kayu, itu mereka tulis. Jadi kalau mau menghafal itu ditulis, namanya lauha. Ditulis itu. Nanti setelah dihafal itu bisa dihapus, dicuci. Seperti itu mereka. Jadi mereka masing-masing murid itu punya lauha. Nanti ayat-ayatnya itu ditulis. Kemudian tulisannya dikoreksi. Bukan hanya hafalannya saja dikoreksi, tulisannya dikoreksi. Biasanya saya ada punya teman itu, orang Mauritania. Itu biasanya mereka itu disuruh menulis dulu. Setelah ditulis, dikoreksi. Nah, yang dikoreksi dari segi apa? Dari segi ar-rasm, dari segi al-dhabt. Nah, misalnya zalikal kitabu la raiba fi. Apakah sudah benar ditulis zalika tanpa alif? Alkitab sudah benarkah? Apakah kitab itu ditulis pakai alif atau enggak? Itu dikoreksi sama gurunya. Jadi kalau masalah rasm itu orang-orang Afrika itu biasanya pemahamannya terhadap rasm itu bagus. Nah, pengetahuan mereka itu lumayan luas terkait dengan rasm. Beda dengan kita kan modelnya kan beli mushaf udah hafal gitu kan. Enggak tahu ini ditulisnya bagaimana, apakah ditulis maqtu atau mausul, apakah ini tulisannya berbeda dengan bacaannya gitu. Kita enggak tahu yang semacam itu, tapi mereka tahu. Kemudian arkan amaliyat hifdzul Quran al-Karim. Rukun-rukun dalam proses menghafal Al-Quran Al-Karim. Kata beliau, hifdzul Qur'anil Karim, menghafal Al-Quran, yakun biiznillah ta'ala min khilali 5 ta'at. Nah, dengan 3 T, 3 ta, itu kita 5 ta kita bisa insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah at-tasmim. At-tasmim, keinginan kuat. Kalau ada keinginan kuat, insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Berapapun waktu yang dibutuhkan. Tidak diharuskan menghafal Al-Quran itu dalam tempo misalnya 2 bulan, 3 bulan. Enggak seperti itu. Sahabat aja ngafal Quran berapa tahun? 23 tahun. Sahabat menghafal Al-Quran itu ada yang menghafal 23 tahun. Kalau seperti Abu Bakar, berarti beliau hafalnya 23 tahun. Karena beliau awal Islam, masuk Islam, beriman kepada Nabi, itu menghafal Al-Quran, turun wahyu, disampaikan Nabi beliau hafal. Turun wahyu disampaikan Nabi beliau hafal. Enggak sekaligus gitu, enggak penting itu kapan hafalnya, yang penting kita tetap berusaha menghafal. Kemudian yang kedua, at-tadarru'u ila Allah ta'ala. Ad-du'a maksudnya. Kita benar-benar merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan bersungguh-sungguh, dengan berulang kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dimudahkan, agar diberikan hafalan. Karena mustahil kita menghafal kitab yang jumlahnya 600 halaman. Itu mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan kecerdasan sendiri, itu mustahil. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menghafal kitab dengan jumlah 600 halaman, itu mustahil. Banyak orang yang mencoba, orang yang punya ingatan yang kuat, itu banyak yang mencoba menghafal Al-Quran. Dia karena hafalannya kuat, dia cerdas, cepat menghafal. Terakhir dia mengandalkan apa? Mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Allah. Terakhir 1 juz, 2 juz, sudah berhenti. Nggak lanjut lagi, banyak seperti itu. Soalnya saya juga punya punya teman-teman yang Masya Allah kalau menghafal itu cepat. Jadi 1 halaman tuh 10 menit bisa 1 halaman. Jadi nanti
1 jam itu bisa dapat berapa? Bisa dapat banyak, berapa lembar gitu. 3 lembar bisa 1 jam. Tapi apakah mereka akan konsisten, istiqamah? Allahu a'lam. Kalau dia apa namanya? Kalau dia mengandalkan Allah, tidak mengandalkan kemampuannya, insya Allah nanti akan sampai khatam. Tapi kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, ada aja itu nanti yang memalingkan dia dari menghafal Al-Quran. Bisa jadi nanti dia tertarik di apa namanya sesuatu yang lain, kemudian dia meninggalkan Al-Quran. Itu bisa saja. Bahkan di kalangan talibul ilm juga seperti itu. Misalnya dia pada awalnya sangat semangat gitu, semangat sekali dalam menghafal Al-Quran. Di tengah-tengah jalan atau baru di permulaan, tiba-tiba dia misalnya suka dengan ilmu usul fiqh. Dia baca usul fiqh, baca terus usul fiqh. Terakhir, karena saking serunya menurut dia usul fiqh, itu Quran tinggal. Kemudian datang lagi sesuatu yang lain, misalnya dia baca tentang kitab, misalnya kitab akidah. Dibaca kitab akidah, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Terakhir apa? Usul fiqh terlantar. Terakhir yang mana-mana nggak dapat. Kenapa? Karena dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Kemudian at-tarkiz, fokus. Nah, jadi kalau orang nggak fokus tuh nggak bisa menghafal. Kalau pikirannya kemana-mana, pikirannya itu nggak ada di Al-Quran, Quran ada di depannya, tapi pikirannya kemana-mana itu nggak bisa menghafal. Kemudian at-takrar, diulang terus. Orang sering nanya bagaimana caranya memutkinkan hafalan. Nggak ada cara selain mengulang terus. Mana ada orang hafalannya mungkin tapi nggak murojaah, mana ada? Nggak ada yang seperti itu. Kalau mau hafal Quran, ya diulang terus gitu. Terus nanti dia jawab, udah saya ulang-ulang. Berapa kali? 3 kali. Cuma 3 kali dia bilang udah diulang-ulang. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu harus diulang-ulang terus. Baca 10 kali. Setelah 10 kali dibaca 20 kali. Setelah 20 kali, 30 kali. 40 kali, 50 kali, 60 kali, 100 kali, 200 kali. Nanti setelah 200 kali, kalau hafalannya nggak lancar, baru nanti kita ngomong lagi insya Allah. Kalau masih ngulangnya 5 kali, belum lancar, itu lancarin dulu, ulang dulu. Jadi kalau ada 200 kali nggak lancar-lancar, insya Allah kita cari solusi lain. Ya Allah. Siapa tahu selain mengulang-ulang ada cara lain gitu untuk apa? Untuk menguatkan hafalan. At-ta'ahud artinya adalah mengambil janji, membuat sebuah janji untuk terus murojaah Al-Quran. Ini adalah 5 ta, yang mana dengan 5 ta ini insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran. At-tasmim, keinginan yang kuat. At-tadarru' ilallah, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh tanpa henti. Jadi doanya bukan sekali. Doa terus. Bahkan setelah selesai menamatkan hafalan, kita berdoa terus supaya apa? Supaya diberikan taufik untuk murojaah. Banyak orang yang sudah selesai menghafal Quran, tapi nggak murojaah. Di pondok itu selesai pas wisuda, masya Allah hafalannya lancar sekali. Tapi setelah keluar dari pondok, mulailah ada yang menyibukkannya, misalnya mencari pekerjaan atau dilalaikan dengan hal-hal yang lain. Itu hafalannya lupa. Padahal sewaktu di pondok, masya Allah bacaannya bagus. Kemudian hafalannya sangat lancar. Ditanya ayat ini, kemudian dia bisa mundur ke belakang. Kemudian ayat serupa misalnya, waman azlamu mimman iftara. Itu kan ada banyak itu kan. Ada faman azlamu. Di ayat mana yang faman azlam? Waman azlam di ayat mana itu? Tahu langsung dapat tuh. Misalnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Berapa kali di dalam Al-Quran itu dia dapat itu semua. Awal wa yaquluna mata hadzal wa'd, awalnya di mana, kemudian akhirnya di mana. Kemudian kalau ditanya misalnya berapa kata kalla di dalam Al-Quran? Kalla. Dihitung sama dia. Sekian di sini. Tapi ada yang memalingkan dia dari murojaah, hilang hafalan. Makanya kita harus berdoa terus.
kemudian at-tarkiz, fokus, kemudian at-takrar, kemudian mengulang-ulang, kemudian at-ta'ahud, membuat sebuah perjanjian atau sumpah gitu, bisa dikatakan perjanjian atau kita bersumpah terhadap diri sendiri bahwa akan terus menjaga Al-Quran ini. Kemudian akan saya tambahkan satu lagi, yaitu tanzimul waqt. Tanzim al-waqt. Jadi mengatur waktu ini sangat penting. Mengatur waktu sangat penting. Waktu yang kita pakai untuk menghafal Al-Quran itu harus kita atur. Kapan kita menghafal? Kapan kita beraktivitas yang lain selain Al-Quran? Kapan kita misalnya menambah hafalan baru? Kapan kita mengulang hafalan yang lama? Itu harus disusun benar-benar diatur gitu. Jangan nanti waktunya kerja dipakai untuk apa? Untuk menghafal. Waktu menghafal dipakai untuk main-main gitu. Itu nggak akan bisa nanti orang menghafal kalau seperti itu caranya. Jadi tanzimul waqt itu sangat penting. Dan mengatur waktu itu bukan hanya di dalam belajar seperti ini. Apapun itu, kita kehidupan sehari-hari itu jadwal itu harus diatur sebagus mungkin. Kapan kita waktu untuk bersama keluarga, ngobrol dengan keluarga, kapan waktu untuk ibadah, kapan waktu untuk baca Al-Quran, kapan waktu misalnya untuk zikir. Itu harus diatur mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Seperti itu. Karena waktu itu memang sangat berharga sekali. Kayaknya saking berharganya, saking agungnya, waktu itulah adalah makhluk yang paling agung. Makhluk yang paling agung, nikmat yang paling agung. Sampai-sampai Allah itu bersumpah, wal asr, wal duha, wal laili idza saja. Kemudian apa lagi? Wal laili idza yaghsha, wasyamsi wa duhaha, wal fajr, wa layalin ashr. Ini kan waktu semua. Wal asr, waktu semua. Waktu semua. Makanya sangat penting sekali waktu. Al-umurul mu'inah ala hifdzul Qur'anil Karim. Hal-hal yang membantu dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah ikhlasun niyyati lillahi ta'ala. Ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Memperbaiki niat, memperbagus niat dengan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tujuan inilah kita nanti akan sabar ketika menghadapi cobaan berat dalam menghafal Al-Quran. Itu banyak sekali tantangan ketika menghafal Al-Quran. Apalagi misalnya nanti setelah 5 juz, misalnya masuk 5 juz. Masuk 5 juz, nanti lihat ke belakang ada hafalan yang kurang lancar. Mau nambah lagi, takutnya yang di belakang nanti terbengkalai. Kemudian, tapi kita juga harus menambah gitu. Kita dikejar waktu seperti itu. Banyak sekali cobaan-cobaan dalam menghafal Al-Quran nih. Kalau kita menghafal, motivasinya bukan karena Allah, itu tadi yang separuh jalan atau baru mulai udah pergi. Tapi kalau motivasinya itu karena Allah, apapun rintangannya, apapun cobaannya, seberat apapun penderitaan yang dia alami ketika menghafal Al-Quran itu, dia akan tetap sabar, tetap melanjutkan hafalannya. Berapapun umurnya, berapa tahun pun yang dibutuhkan, dia akan terus. Itu kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena niat yang lain. Itu adalah merupakan kekuatan daripada ikhlas. Jadi ikhlas itu seperti itu. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang, dia tidak peduli. Orang mengatakan, kamu menghafal Al-Quran sudah 5 tahun tapi masih juz 5. Biasanya kan orang kalau ada yang nyinyirin gitu kan, dia langsung down gitu, langsung mentalnya lemah gitu. Karena apa? Masa 5 tahun cuma dapat 5 juz gitu. Itu kalau dia menghafal karena orang lain. Tapi kalau dia menghafal karena Allah, itu dia akan tetap tetap punya pikiran yang positif. Meskipun dia sudah menghafal 5 tahun, tapi dapatnya 5 juz, dia akan punya pikiran positif. Dia akan mengatakan kepada dirinya sendiri, insya Allah 5 tahun yang akan datang, saya akan hafal 10 juz. Ya kan?
Kenapa? 5 tahun dia hafal 5 juz. Insya Allah 5 tahun yang akan datang, saya akan hafal 10 juz. Kemudian 25 tahun yang akan datang, saya akan hafal Al-Quran 30 juz. Apa masalahnya? Di mana masalahnya? Kalau kita menghafal Al-Quran, misalnya 30 juz dalam waktu 30 tahun, apa masalahnya? Nggak ada masalah. Nah, selagi apa? Selagi dia tetap istiqomah. Diambil sedikit. Setahun 1 juz. Misalnya sekarang dia mulai menghafal umur 30 tahun. Dia mulai hafal, setahun dapat 1 juz. Tapi dia istiqomah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lancar 1 juz, ditambah lagi 1 juz. Nanti ketika mudah-mudahan diberikan umur panjang, ketika berusia 60 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Nah, orang yang menghafal Al-Quran, karena dia ingatannya atau otaknya diasah digunakan buat menghafal. Jadi sepanjang tahun ini, 30 tahun ini dia pakai untuk murojaah, menghafal. Itu otaknya nanti, itu tidak lemah. Otaknya tidak lemah. Jadi makanya nanti insya Allah dia tidak akan pikun. Orang misalnya, kalau orang yang tubuhnya tidak diolah, tidak olahraga, jarang olahraga, itu nanti di umur 40 tahun, di umur 50 tahun, itu tubuhnya enggak, makin lama makin lemah. Tapi kalau yang tubuhnya diolah, dilatih dari muda, dari umur 20 tahun, dari umur belasan tahun dilatih terus sampai tua, itu biasanya itu tubuhnya akan kuat gitu, tidak lemah. Beda dengan orang yang tidak dilatih. Sama juga otak juga seperti itu. Makanya kita lihat ulama-ulama itu udah sepuh, udah 80 tahun, 90 tahun, itu otaknya masih bekerja. Meskipun ingatannya sudah semakin berkurang, tapi tidak akan pikun gitu. Dia akan tetap sadar apa yang dia lakukan. Nah, itu salah satu faedah menghafal itu. Kemudian sidqut tawajjuh. Tawajjuh yang benar. Arah yang benar. Atau tujuan yang benar. Tujuannya itu harus benar. Kemudian yang ketiga, ightinamul waqt. Memanfaatkan waktu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, tanzimul waqt. Kemudian yang keempat, al-bu'du 'anil ma'asi. Menjauhkan diri daripada maksiat. Jadi maksiat ini memang dampaknya sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali. Kemudian as-sabat. As-sabat ini adalah pendirian yang tetap, sabar. Jadi insya Allah dengan 5 perkara ini, ikhlas, kemudian sidqut tawajjuh, tujuan yang bagus, tujuan yang benar, kemudian memanfaatkan waktu, kemudian al-bu'du 'anil ma'asi, menjauhi maksiat, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita, kemudian as-sabat, konsisten atau berpendirian tetap, tidak mudah goyah. Ini adalah akhir daripada kitab Tajwid Al-Musawwar. Alhamdulillah, akhirnya kita menyelesaikan kitab Tajwid Musawwar ini setelah melalui cobaan panjang ya. Ada yang sibuk dengan kegiatannya, ada yang hilang beberapa pertemuan, kemudian hadir lagi. Alhamdulillah, ikut dari awal, kemudian ikut juga di akhir. Alhamdulillah. Tahu awalnya, tahu awal ceritanya, tahu endingnya gitu kan. Meskipun di tengah-tengahnya itu cerita tengah-tengahnya nggak tahu, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting awalnya tahu, endingnya tahu kan gitu kan. Kalau misalnya orang yang pencinta movie itu seperti itu kan, tahu endingnya gimana udah gitu kan. Yang terpenting. Jadi biasanya orang itu berkahnya itu katanya di awal sama di akhir. Ada pertanyaan di sini? Saya Ustaz, saya ada izin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Ustaz atas penjelasan antum, dan pastinya ana pribadi mengucapkan terima kasih bisa belajar dengan Ustaz. Dan mudah-mudahan nanti Ustaz ada waktu juga untuk segera melanjutkan kajian berikutnya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah, amin. Oke, yang pertama Ustadz terkait dengan hafalan Al-Quran. Saya sendiri masih
Kalau ziyadahnya hafalannya masih di angka 13, untuk murojaahnya masih di juz kelima Ustaz. Nah, oke. Itu prolognya. Yang pertama adalah terkait dengan yang Ustadz alami sendiri. Kayaknya Ustadz sudah selesai 30, bahkan kalau lihat dari penjelasan Ustadz sudah qiraat kayaknya. Mungkin nanti minta penjelasannya Ustadz. Yang saya tanyakan adalah ketika Ustadz menyelesaikan hafalan sampai sekarang ada di Mesir, apa sih pengalaman ataupun keutamaan atau bisa dibilang karomah nggih dari Al-Quran yang Ustadz rasakan sendiri dari hafalan Quran yang Ustadz miliki gitu. Adakah pengalaman, bisa dibilang pengalaman spiritual kah? Oh ya gara-gara ngafal Quran saya gini-gini atau begitu Ustadz? Secara pribadi Ustadz sendiri. Itu yang pertama Ustadz nggih. Untuk yang kedua, terkait dengan kitab Tajwid Musawar ini, pada bacaan Ustadz dan hafalan Ustadz itu seperti apa sih power dari ilmu tajwid musawar ini sehingga nanti bisa memotivasi teman-teman yang juga belum mempelajari tajwid dari kitab ini biar lebih tambah semangat lagi. Terakhir Ustadz, boleh Ustadz? Terakhir ini terkait dengan rencana saya sendiri Ustadz untuk anak-anak yang diamanahkan oleh Allah kepada anak. Ada 3. Sebelum menikah, kemudian juga setelah menikah, itu sudah ada omongan dengan istri yang pertama ini. Omongan itu adalah nanti kalau kita nanti dikaruniai Allah diamanai anak, itu nanti sebelum umur 15 tahun, kita perkuat dari bahasa Arabnya, syukur-syukur bahasa Inggris, dan ilmu-ilmu dasar. Dan kita utamakan 15 tahun ini, kita rencanakan mereka sudah memiliki hafalan. Basic kitab dasar ada, nanti setelah itu, setelah umur 15, baru nanti kita minta anak-anak kita ini menuntut ilmu di pesantren tertentu, begitu. Sampai batas waktu di mana mereka sendiri yang menentukan. Kalau memang misalnya mereka ingin sampai umur 30, monggo, sampai umur 25, monggo, cuman rencana orang tuanya, yaitu saya dengan istri yang pertama ini, itu pengen membekali mereka itu. Jadi mereka nggak sekolah dulu. Sekolah sama bapaknya aja, sama ibunya. Begitu, Ustaz. Terkait dengan rencana itu yang sekarang sudah berjalan, Ustaz. Umur yang pertama sudah 8 tahun, yang kedua 5 tahun, dan yang ketiga ini 2 tahun. Bagaimana Ustadz mensikapi rencana itu? Karena kanan kiri ini cobaannya subhanallah Ustaz. Subhanallah. Mulai dari, kalau saya pribadi masih kuat banget untuk terus melanjutkan program ini. Namun kanan kiri itu lawang rata-rata anak-anak orang juga sekolah TK, sekolah SD, dan macam-macam. Dari keluarga juga begitu. Sehingga kami sendiri merasa, waduh ini gimana, diterusin apa enggak? Sedangkan batas waktu untuk anak pertama ini sudah tinggal 7 tahun lagi, Ustaz. Karena dia sudah mau masuk umur 8 tahun. Mohon arahannya, apakah anak termasuk zalim, Ustaz, begitu? Padahal kalau melihat sejarah dari ulama-ulama itu kan dipegang sama orang tuanya, nggih. Kayak anaknya Habib Umar. Kemudian guru kami yang di Mesir juga sempat curhat kepada anaknya. Yang anaknya itu dari kecil mondok di sebuah pesantren sampai SMA, dan orang tuanya ini ya lumayan alim juga, bahkan dikenal di Mesir juga. Bahkan di Mesir itu bapaknya ini dikenal sebagai Al-Azhar Athani. Ya begitu. Lah, bapak ini kami manggilnya Abi Nuruddin Marbu Al-Banjari. Lah beliau ini ngomong ke anaknya, "Mas, kapan kamu belajar sama Abi? Anaknya orang lain aja belajar sama Abi. Usahakan nanti kamu segera belajar sama Abi. Karena Abi ini umurnya sudah segini," begitu, Ustaz. Jadi ada banyak hal-hal yang melatar belakangi saya untuk pengen saya megang anak-anak saya itu sampai umur 15. Setelah itu kamu belajar kepada orang yang lebih alim daripada abimu. Kemana kek, terserah, yang penting 15 tahun ini sama Abi sama Umi gitu. Begitu, Ustaz. 3 pertanyaan ini, Ustaz. Ala kulli hal afwan. Mohon bimbingannya, Jazakumullah khairan.
Wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakum. Insyaallah ya. Terkait dengan apa yang pertama tadi, apakah ada karomah? Sebenarnya karomah itu nggak penting gitu ya. Maksudnya karomah yang seperti hal-hal yang apa yang seperti di luar nalar ya kan. Itu nggak penting. Itu sebenarnya nggak penting. Mudah-mudahan kita diberikan karomah dalam bentuk apa? Dalam bentuk istiqomah. Dalam bentuk istiqomah. Menurut saya perbedaan yang saya alami dengan orang-orang yang dikatakan tidak menghafal Al-Quran, itu perbedaannya kelihatan di mana? Dari segi ibadah dalam membaca Al-Quran. Itu kebanyakan teman-teman yang belajar ilmu agama, kemudian yang tidak menghafal Al-Quran, itu wirid bacaan Al-Quran itu nggak ada wiridnya. Paling nanti bulan Ramadan udah selesai. Tapi kita yang punya hafalan ini, kita itu dituntut atau ditekan untuk apa? Untuk murojaah terus gitu kan. Jadi mau nggak mau kita tetap punya wirid Al-Quran. Beda dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Sekarang kita bandingkan. Ada satu orang yang tidak menghafal Al-Quran, tapi dia belajar ilmu agama. Masya Allah, dia benar-benar sangat belajar sangat giat, kemudian mendapatkan hasil yang Masya Allah luar biasa. Tapi karena dia tidak hafal Al-Quran, dia tidak punya wirid Al-Quran. Jadi khatam Al-Quran paling bulan Ramadan. Yang satunya lagi, dia hafal Al-Quran, kemudian dia punya wirid Al-Quran, kemudian dia juga belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti dia juga dapat hasil hasil ujian yang bagus. Dua-duanya dapat hasil yang sama-sama bagus. Tapi apa bedanya? Bedanya yang satu tidak punya wirid Al-Quran, yang satu punya wirid Al-Quran. Berarti yang punya wirid Al-Quran itu waktunya lebih berkah. Jadi waktu kosongnya atau ada waktu-waktu sempit itu dia curi-curi waktu untuk apa? Untuk memurojaah Al-Quran. Ada yang memotivasi dia untuk tetap baca Al-Quran, yaitu apa? Untuk menjaga hafalannya agar tetap ada. Beda dengan yang tidak menghafal Al-Quran. Di situ keuntungan yang kita punya bagi kita yang menghafal Al-Quran. Kemudian terkait yang kedua tentang tajwid musawwar. Ini kitab tajwid musawwar ditulis oleh Syekh Aiman Suhaid. Beliau kumpulkan itu melalui banyak proses. Prosesnya panjang sekali. Mulai dari beliau talaki dengan guru beliau. Guru beliau ini bukan sembarangan. Guru beliau ini seperti Syekh Az-Zayyad. Ini termasuk guru yang Syekh yang paling besar di Mesir ini. Jadi orang kalau sanadnya tersambung dengan Syekh Az-Zayyad itu sangat bangga sekali. Apalagi kalau dekat sanadnya ke Syekh Az-Zayyad. Kemudian juga beliau berguru dengan Syekh As-Samannudi. Itu guru besar di Mesir itu, Syekh besar. Kemudian beliau juga berguru misalnya dengan Syekh Abdul Aziz Uyun Sud. Masya Allah. Ini sangat ulama besar sekali. Alim sekali. Nah, setelah itu beliau juga menggabungkan antara pemahaman beliau yang beliau talaqikan dari guru beliau. Beliau juga banyak memutalaah kitab-kitab turas, kitab-kitab tajwid ulama terdahulu. Jadi beliau gabungkan antara yang beliau talaqi, yang beliau ambil dari guru beliau dengan yang termaktub di dalam kitab-kitab para ulama. Tidak sampai di situ saja. Beliau juga menggunakan apa? Menggunakan ilmu al-aswat, ilmu tentang suara. Nah, yang sekarang ini yang kontemporer ada banyak penelitian tentang ilmu al-aswat, tentang suara, bagaimana suara itu keluar. Ada nanti misalnya huruf vokal gitu kan, huruf yang a, i, u, e, o gitu kan. Kemudian ada nanti huruf seperti apa. Kemudian nanti suaranya seperti apa gitu kan. Ini ilmu al-aswat itu beliau gabungkan dengan ilmu tajwid. Jadi sesuai dengan zamannya gitu. Beliau tambah lagi dengan apa? Dengan gambar
dengan animasi-animasi, kemudian ditambah lagi dengan suara beliau yang ada kode QR-nya, bisa kita scan, nanti bisa langsung kita dengar. Ini Masya Allah, setelah kita baca, kita langsung mendengar prakteknya dari beliau sendiri. Dan ini tidak ada di kitab manapun, kitab tajwid manapun tidak ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Syekh Aiman Suwaid ini. Jadi kitabnya ringkas, kemudian dikemas dalam kemasan yang bagus, disuguhkan dengan dengan cara yang indah. Ini Masya Allah sangat wajib bagi kita untuk mempelajari kitab ini, membaca kitab ini, memahaminya dengan bagus, kemudian kita ajarkan. Ini tentang kitab Tajwid Al-Mutawwal. Kemudian terkait yang poin ketiga tadi, memang zaman sekarang ini sulit ya, kalau kita sebenarnya misalnya ingin mendidik anak gitu, kita ingin menyekolahkan anak, tapi yang kita takutkan justru anak-anak akan terpengaruh gitu. Terakhir bukan anaknya terdidik, tapi malah terpengaruh dengan pengaruh yang sangat buruk gitu. Itu biasanya itu kekhawatiran orang tua seperti itu. Jadi banyak juga orang yang seperti itu. Ya sudahlah, di umur yang dari sekian sampai sekian saya biarkan dulu misalnya belajar di rumah seperti itu. Nanti setelah itu baru diserahkan ke guru gitu, ke guru mana gitu. Tapi yang penting orang tua dulu yang mengajarkan anak. Bagus seperti itu. Jadi kita bisa memantau anak-anak. Tapi yang namanya anak-anak itu biasanya kalau dikatakan dikekang ya, atau bukan dikekang ya. Kalau kita terlalu istilahnya membatasi pergerakan anak-anak, itu nanti kalau sudah lepas itu akan liar gitu, seperti itu. Jadi kita harus siap juga dengan konsekuensi itu. Dan misalnya mengambil keputusan bahwa anak-anak itu gerakannya harus dibatasi gitu, jangan terlalu bergaul bebas gitu kan. Nanti konsekuensinya bisa jadi itu setelah kita lepas itu liar, itu anak akan liar. Tapi kembali lagi kepada orang tua gitu. Nanti bagaimanapun nanti anaknya, kalau orang tuanya mendidik dengan bagus, diberikan pencerahan, kemudian kita juga berdoa gitu kan. Kita mengambil asbab supaya untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruh zaman yang semakin hari semakin rusak gitu. Ini dari 5 tahun terakhir aja, 5 tahun terakhir ini itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan di dalam masyarakat, itu sangat banyak sekali perubahan-perubahan. Hal-hal yang dulunya 10 tahun yang lalu itu kita lihat, itu kita anggap itu tidak bermoral, tidak berakhlak. Zaman sekarang itu sudah dianggap orang normal. Karena terbiasa kita dibiasakan terus dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita ketika melihat udah nggak ada lagi rasa bahwa ini adalah hal yang tercela, udah nggak kepikiran seperti itu lagi. Jadi saya nggak bisa ngasih pendapat apa-apa tentang terkait yang poin ketiga ini. Tapi kita harus harus tahu bahwasanya kita sendiri itu harus melihat ini juga ya, maksudnya kemampuan kita sendiri gitu. Apakah kita mampu untuk mendidik anak-anak dari segi ilmu? Apakah kita bisa menggantikan posisi guru-guru di sekolah gitu? Apakah kita bisa menggantikan itu? Misalnya apa yang harus dipelajari anak-anak di usia misalnya dari 7 tahun sampai 15 tahun, apa yang mereka harus pelajari gitu? Apakah kita bisa menggantikan posisi guru-guru di sekolah gitu kan, guru-guru di pondok? Kalau seandainya bisa, itu tidak ada masalah gitu. Karena itu lebih lebih bagus seperti itu. Kalau masalah ijazah itu apa? Ijazah sekarang bisa dipakai. Justru sekarang orang tidak mengandalkan ijazah lagi, yang penting skill. Jadi, ada juga yang melihat bahwa sekolah itu sebenarnya buang-buang waktu gitu.
Sebab apa? Sebab metode dari gurunya sendiri gitu. Gurunya sendiri aja nggak paham apa yang diajarin gitu. Kalau ditanya nanti ini fungsi ilmunya apa sih gitu, nggak ada penerapannya, cuma sekedar teori gitu. Buat apa kita pelajarin? Buang-buang waktu. Mending kita kita didik anak-anak untuk apa? Untuk belajar misalnya ilmu yang jelas tujuannya. Gitu. Apapun itu, tapi jelas tujuannya, prakteknya jelas, manfaatnya jelas. Gitu. Banyak orang nggak suka matematika. Kenapa? Karena gurunya nggak bisa menjelaskan matematika itu, nggak bisa menerapkannya di dalam kehidupan nyata. Kalau orang belajar matematika ditanya ini buat apa matematika? Orang nggak tahu ini buat apa matematika. Ini rumus-rumus itu apa? Nggak pernah diajarin, nggak pernah diterapin gitu. Tapi kalau diterapin, dipraktekin di kehidupan nyata gitu. Ini fungsi rumus ini fungsinya seperti ini. Ini yang akan kita buat dengan rumus ini. Itu mungkin orang akan banyak tertarik belajar matematika. Sama juga misalnya kita belajar tajwid gitu. Kalau kita belajar teori aja tanpa praktek buat apa gitu. Jadi jelas tujuannya, jelas. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Ustaz Abdul Ghaffar gimana tentang pembahasan kita? Hari ini ada yang mau ditanyakan? Beberapa insyaallah ada. Yang pertama mungkin terkait perbedaan antara penulisan Rasm dengan Imla'iyah ini. Yang melatar belakangi perbedaan itu pertama apa gitu. Kemudian yang kedua mungkin ini harapan kali Ustaz ya, bukan pertanyaan gitu Ustaz. Harapan sih mungkin setelah ini ada sesi-sesi untuk praktek mungkin Ustaz ya, karena seperti yang disampaikan tadi kan kalau teori tanpa praktek tuh nggak manfaatnya gitu. Ya benar-benar. Ya gitu ya. Mungkin itu dua itu aja. Apa yang melatar belakangi perbedaan antara Rasmul Mushaf dan Rasmul Imla'i seperti itu kan? Rasmul Mushaf ini Ustaz Abdul Ghaffar itu ditulis pada zaman yang penulisan bahasa Arab itu masih baru menetas gitu ya, belum matang. Jadi pada masa Nabi itu penulisan kaidah penulisan itu belum dibuat, belum ada kaidah gitu, belum ada. Makanya mereka menggunakan tulisan sesuai dengan apa yang mereka fahami di masa itu. Ini satu yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua adalah sebab apa? Kenapa bisa berbeda gitu, berbeda penulisannya untuk mencakup qiraat yang beragam. Seperti misalnya Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan ditulis berbeda dengan kaidah penulisan Arab. Penulisan Arab itu kan kaidahnya yang ditulis yang dibaca itu ditulis, yang ditulis itu dibaca. Jadi kalaulah kita terapkan kaidah ini, misalnya dikata Maliki Yaumiddin, kita tulis alif. Nanti yang bacaannya tanpa alif, kita terpaksa harus apa? Harus membuang alif ini atau berikan tanda bahwa alif ini tidak dibaca. Maka dipakailah kata tanpa alif. Ini gunanya untuk apa? Untuk mencakup lebih dari satu qiraat seperti itu. Nah, kalau imla al-hadis, ar-rasmul imla'i al-hadis, itu mereka untuk mempermudah gitu, untuk mempermudah orang. Jadi kalau kita terapkan rasmnya ini Al-Qur'an, diterapkan di rasmnya biasa, bahasa Arab biasa, itu orang bakal sulit membaca membaca tulisan Arab itu bakal sulit. Nanti misalnya kalau ditulis Al-Kitab tanpa alif, nah dibaca kutub, Al-Kutub. Ya kan berubah maknanya gitu. Karena membaca bahasa Arab itu tidak harus ditalakikan gitu. Bahasa Arab sehari-hari itu tidak harus diambil dari guru gitu. Kalau harus mengambil dari guru nanti repot terakhir gitu kan. Kita mau
mau ngomong aja, mau nulis surat aja harus pakai guru nanti kan gitu kan. Dan orang nulis surat gitu, pakainya pakai model rasam Quran gitu kan. Repot nanti, ini Alkitab atau Al-Kutub gitu. Repot gitu. Makanya dipakai kaidah. Jadi setiap yang diucapkan itu ditulis gitu. Alkitab yang alif diucapkan di sana maka ditulis alifnya. Untuk mempermudah kita gitu. Tapi kalau yang seperti misalnya Ar-Rahman misalnya, kata Ar-Rahman itu kan biasanya ditulis tanpa alif gitu. Orang udah biasa Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu nggak ditulis alif, setelah mim nggak ada alifnya. Kenapa? Karena orang udah tahu gitu, udah tahu. Seperti misalnya haza. Itu orang tulis haza nggak, setelah ha itu nggak ditulis alif. Kenapa? Karena sudah sangat paham gitu, sudah sangat familiar dengan kata haza ditulis tanpa alif. Sama seperti misalnya ulaika. Ulaika setelah lam itu nggak ada alif. Nggak ada alif. Kenapa? Kenapa nggak ditulis alif? Karena sudah terbiasa dengan ulaika dibaca panjang seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian tentang ini ya, praktek ya, kita praktek. Insya Allah boleh saja. Mungkin kita mulai setelah ini ya. Setelah Lebaran Haji ya kita mulai ya. Kayaknya setelah Lebaran Haji, insya Allah akan kita mulai nanti. Kita mulai tashih tilawah aja dulu ya. Nanti setelah itu kita lihat apakah kita akan lanjut dengan kitab baru atau kita fokus ke praktek dulu. Kalau ada teman yang mau ikut praktek gitu membaca, ahlan wa sahlan. Kalau Ustaz Burhan mau ikut tahsin di di kita ini, insya Allah nanti kayaknya dibuat ini ya khusus untuk akhwat ya, di Ustaz Hariri ya. Kalau mau praktek membaca gitu kan, siapa tahu mau baca misalnya beberapa ayat pendek dari juz amma gitu, atau baca juz amma. Nanti kita bikin programnya yang jelas gitu kan, berapa surah yang ingin kita baca supaya jelas gitu programnya. Jangan kita nggak beraturan gitu, dari ayat mana secomot sana comot sini, jangan seperti itu. Karena nggak jelas nanti endingnya bagaimana, kapan kita akan selesaikan gitu. Jadi kita akan ambil misalnya kita akan perbaiki bacaannya dari Wadduha sampai An-Nas. Jadi kalau kita lanjut lagi, kita mulai dari Amma yatasaalun sampai ke Duha supaya jelas. Jadi insya Allah nanti akhwat kita bikinkan, kalau mau nanti coba dibikin list di grup atau yang akhwat yang mau, nanti bikin grupnya sendiri, nanti siapa yang akhwat yang mau bikin grupnya, jadi agar bisa agar enggak tercampur ikhwan dengan akhwat. Nah, Ustaz, jazakallah Ustaz. Iya. Ada yang mau ditanya lagi Ustaz Burhan? Khalas. Jadi itu saja ya kajian kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita. Jadi kewajiban kita yang sudah mengambil manfaat dari kitab Syekh Aiman ini, kemudian kewajiban saya juga yang sudah mengambil manfaat dari guru-guru saya adalah senantiasa mengingat jasa-jasa beliau, usaha-usaha beliau di dalam untuk berusaha memahamkan kita tentang ilmu ini, ilmu yang mulia ini, ilmu yang berkaitan dengan pelafalan Al-Quran. Jadi kita harus terus mengingat jasa-jasa itu. Jadi Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, jadi beliau itu menulis surat kepada Imam Syafi'i, minta dibuatkan seperti pedoman bagaimana cara untuk mengistimbat
al-hukum, bagaimana cara mengeluarkan hukum-hukum. Jadi setelah itu Imam Syafi'i menjawab, beliau tulislah kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Jadi Risalah, jadi risalah yang pertama ini adalah risalah ketika beliau di mana? Di Baghdad kalau nggak salah. Jadi Imam Syafi'i itu kan punya kitab Ar-Risalah di dalam usul fiqh. Jadi risalah yang pertama beliau tulis itu karena permintaan daripada Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Kata Imam Abdurrahman ibn Mahdi, karena jasa Imam Syafi'i ini, beliau nggak pernah lupa mendoakan Imam Syafi'i. Tidak pernah lupa mendoakan Imam Syafi'i. Jadi mudah-mudahan kita juga tidak pernah lupa mendoakan Syekh Aiman Suwaid. Tidak pernah lupa mendoakan guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita dari nol. Jadi guru-guru kita yang kita belajar ngaji dulu, ngajar alif bata, jangan dilupakan. Kalau bisa guru ngaji kita itu kita tetap silaturahim. Karena tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak akan bisa baca Quran. Jadi jasa daripada guru kita itu meskipun kelihatannya sepele gitu kan, yang ngajar alif bata, gitu. Tapi tanpa alif bata itu kita nggak akan bisa baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan mendoakan orang yang mengajarkan kita, insya Allah nanti ilmu yang kita dapatkan itu nanti bisa berkah untuk kita, dan tetap menjaga as-silah, hubungan dengan yang di atas, dengan guru. Jadi kalau kita punya guru itu, kalau yang tersambung dengan Rasulullah, itu kan ibarat rantai yang bersambung gitu. Rasul yang di atas, kemudian rantainya bersambung sampai ke kita. Kalau kita memutuskan hubungan dengan guru, itu yang terputus itu kita gitu. Yang jatuh itu kita. Dan orang yang di bawah kita, murid-murid kita juga jatuh. Kenapa? Karena kita putus dengan ikatan guru gitu. Itu justru merugikan kita, nggak merugikan guru. Karena guru tetap apa? Tetap kuat terikat dengan yang di atasnya. Kita yang jatuh. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendoakan guru, tidak pernah berhubungan memperbaiki hubungan silaturahmi seperti itu. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama kajian kita. Kalau ada kesalahan, salah ucap atau pernah menyinggung perasaan beberapa teman-teman di sini, atau kalaupun saya pernah keliru di beberapa jawaban misalnya, atau keliru di beberapa permasalahan, kalau nanti antum temukan guru yang lebih bagus yang menjelaskan dengan maklumat yang lebih benar, itu silahkan saja diambil yang benarnya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi. Insya Allah akan kita umumkan nanti ya setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman. Mari, pamit. Bang Opar, Mbak Riri. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.